Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, alam kubur merupakan fase atau alam tempat singgah pertama menuju akhirat. Banyak kejadian di alam kubur untuk mayat yang berada di dalamnya, yang tentunya keadaan di alam kubur itu sangat mengerikan. Walaupun orang yang beriman dan bertakwa sekalipun tetap akan ketar-ketir ketika memasuki alam kubur. Apalagi orang yang tidak beriman dan hidupnya jauh dari Allah, jauh dari ibadah, di dunia mengumbar nafsu kesenangan dunia sampai tiba saatnya ajal menemuinya, dan dari situlah ia baru sadar dan baru tahu inilah alam kubur ternyata ada. Betapa ketar-ketirnya mayat yang bergelimang dosa pertama masuk ke alam kubur. Nah, selanjutnya bagaimana sih keadaan di alam kubur itu? Si mayat itu akan bagaimana sih di alam kuburnya? Baik, dalam video ini akan saya sampaikan 5 kejadian di alam kubur ketika manusia meninggal menjadi mayat dan masuk ke alam kubur. Yang pertama, setiap mayit akan dihimpit dan ditekan di dalam kuburnya. Apabila ia seorang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah, maka ia akan dihimpit lalu dibebaskan dari himpitan itu. Sedangkan orang yang kafir, maka akan dihimpit hingga keluar api dari tubuhnya. Sebuah hadis menjelaskan, seorang mukmin akan ditekan dengan tekanan yang menghilangkan dosa-dosa yang dibawanya, sedangkan orang kafir akan dipenuhi dengan api. Hadis riwayat Ahmad. Itu kejadian yang pertama, mayit yang memasuki alam kubur akan dihimpit dan ditekan di dalam kuburnya. Selanjutnya yang kedua, alam kubur sebagai penentu untuk seorang hamba celaka atau selamat di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur adalah tempat singgah pertama di antara tempat-tempat singgah akhirat. Jika seorang hamba selamat dari siksa kubur, maka tahapan selanjutnya akan lebih mudah baginya. Jika ia tidak selamat dari siksa kubur, maka tahapan selanjutnya akan lebih berat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan kubur yang sangat mengerikan. Tentang pertanyaan kubur ini dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, yaitu sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburnya. Ketika seorang mukmin diletakkan di kuburnya, malaikat akan mendatanginya seraya bertanya, siapakah Tuhan yang dulu kamu sembah? Jika yang disembah Allah, maka Allah akan memberinya petunjuk untuk menjawab, dulu aku menyembah Allah. Ia ditanya lagi, apa yang dulu kamu katakan mengenai orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Ia menjawab, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Setelah itu ia tidak ditanya mengenai apapun. Lalu ia diajak pergi menuju suatu rumah yang telah ditetapkan untuknya di neraka. Lantas dikatakan kepadanya, ini rumahmu di neraka, tetapi Allah telah melindungimu dan memberikan rahmatnya kepadamu, sehingga dia menggantikan untukmu dengan sebuah rumah di surga. Ia berkata, biarkanlah aku pergi untuk memberikan kabar gembira ini kepada keluargaku. Dikatakan kepadanya, diamlah di tempatmu. Sesungguhnya jika ia seorang kafir, diletakkan di kuburnya, malaikat mendatanginya seraya bertanya, apa yang dulu kamu katakan mengenai orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Ia menjawab, dulu aku mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang.
Malaikat pun memukulnya dengan palu godam dari besi di antara kedua telinganya, sehingga ia berteriak keras sampai terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut digambarkan dua pertanyaan yang paling utama, yaitu siapa Tuhanmu dan bagaimana tentang Nabi Muhammad. Yang tentunya banyak juga pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan disampaikan malaikat ketika mayit dimasukkan ke dalam kubur. Bahkan tidak lama menunggu, begitu pengantar jenazah baru beberapa langkah meninggalkan area kubur, malaikat sudah datang. Untuk itu sangatlah mengerikan keadaan alam kubur. Walaupun kita beriman kepada Allah dan taat ibadah, tetap akan merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Namun kita tidak usah khawatir, tugas kita lakukanlah ibadah kepada Allah dan tetap beriman kepada Allah selama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih tertanam di hati kita. Insya Allah kita akan mendapat bimbingan dari Allah dan kita bisa menjawab pertanyaan kubur tersebut. Itu yang ketiga, kejadian di alam kubur, yaitu pertanyaan kubur yang sangat mengerikan. Selanjutnya yang keempat, bayangan surga dan neraka akan terpampang di depan mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian meninggal, maka setiap pagi dan sore tempat tinggalnya akan terpampang di depannya. Jika termasuk penghuni surga, maka akan dipampang di depannya tempat tinggal untuk penghuni surga. Jika termasuk penghuni neraka, maka dipampang di depannya tempat tinggal untuk penghuni neraka. Dikatakan kepadanya, ini adalah tempat tinggalmu kelak ketika Allah membangkitkanmu di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dari sekian kejadian yang dialami di alam kubur, dengan kedatangan malaikat yang silih berganti dengan tugasnya masing-masing, sampai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan malaikat kepada mayit, hingga momen berikutnya akan diperlihatkan tempat kita kelak setelah kiamat, yaitu surga dan neraka. Apakah kita akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Itu sudah diketahui gambarannya sejak kita berada di alam kubur. Selanjutnya yang kelima, siksa kubur yang sangat dahsyat dan mengerikan. Tentu hal ini hanya diyakini oleh orang yang beriman kepada Allah. Bagi yang tidak beriman kepada Allah, sedikit pun tidak akan percaya akan adanya siksa kubur. Apalagi dikait-kaitkan dengan otak, tentunya sungguh tidak masuk akal. Namun kita sebagai hamba Allah wajib percaya akan adanya siksa kubur yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan tersebut. Bahkan semengerikan apapun di dunia ini, belum ada apa-apanya dibanding mengerikannya suasana kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan melainkan kubur yang selalu lebih mengerikan darinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Di saat mengalami siksa kubur, para penghuni kubur akan berteriak yang sekeras-kerasnya, suaranya menggelegar dan itu bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya para penghuni kubur akan disiksa di kubur mereka dengan siksaan yang dapat didengar seluruh binatang. Aisyah berkata, aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu salat, melainkan beliau selalu memohon perlindungan dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, sungguh kita tidak punya kekuatan apapun dalam hidup ini kecuali pertolongan Allah. Untuk itu, mari kita perbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari siksa kubur.
dan kita bisa selamat di alam kubur, berbanyak sholawat, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Dan kita selalu bertobat kepada Allah di setiap selesai sholat, berdoa memohon ampun atas segala dosa-dosa kita selama ini. Semoga dengan ikhtiar kita seperti itu, kita bisa selamat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya pertolongan dari Allah itulah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.